Lampu-lampu neon memantul di kaca meja VIP, diiringi dentuman bass yang menghentak dari lantai dansa. Rizky, pria muda dengan jas Gucci dan jam tangan Richard Mille, sedang duduk santai di sofa kulit putih, dikelilingi 4 wanita bergaun minim yang terus tertawa dan menuangkan wine ke gelas kristalnya. Dia adalah seorang Crazy Rich Jakarta. Anak tunggal dari pemilik jaringan properti terbesar di Asia Tenggara. Hidup Rizky tak pernah jauh dari pesta, mobil sport, dan perempuan. Semua terasa mudah. Terlalu mudah. Dunia seperti semesta kecil yang ia putar sendiri. Bro, ini cewek Korea yang kemarin kamu mau tuh, kata Arman, sahabat Rizky yang juga sama gilanya dalam gaya hidup. Mana? Rizky menyipitkan mata, lalu tertawa kecil. Gue udah lupa kayaknya. Hidup bagi Rizky hanyalah permainan. Hari-hari berganti dengan cepat seperti layar TikTok yang terus di-scroll tanpa makna. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Saat dia keluar dari klub, dalam kondisi agak mabuk, dia melihat seorang gadis melintas di trotoar. Sederhana. Berkerudung. Membawa map besar dan ransel. Tatapannya lurus ke depan, langkahnya cepat, tanpa melihat sekitar. Kontras dengan dunia malam di sekitarnya. Ada yang membuat Rizky menoleh. Gadis itu sama sekali tidak memandangnya, seolah dunia glamor ini bukan miliknya. Justru itu yang membuat Rizky penasaran. Hari berikutnya, Rizky tidak bisa berhenti memikirkan sosok itu. Dia bahkan menolak undangan pesta ulang tahun seorang influencer terkenal, yang biasanya tak pernah ia lewatkan. Arman mulai curiga. Lu demen cewek yang kemarin itu? Yang jalan kaki tengah malam? Tanya Arman. Gue nggak ngerti, men. Tapi dia beda. Bukan tipe cewek yang biasa gue deketin. Dari hasil pencariannya dan bantuan sopir pribadinya yang diam-diam membuntuti gadis itu, Rizky akhirnya tahu namanya, Nabila. Seorang karyawan administrasi di sebuah perusahaan pembukuan. Hidupnya lurus, flat, seperti jalan tol. Rumah kantor rumah. Tidak punya media sosial aktif. Tidak nongkrong. Tidak minum kopi mahal. Hanya kerja, kerja, dan kerja. Rizky memutuskan untuk tidak sengaja muncul di sekitar kantor Nabila. Berkali-kali. Tapi responsnya? Dingin. Cuek. Seolah kehadiran Rizky hanya seperti angin lewat. Maaf, saya buru-buru, ucap Nabila setiap kali mereka berpapasan. Alih-alih membuatnya menyerah, Rizky justru semakin penasaran. Bagi pria yang terbiasa mendapatkan apapun dalam sekali jentik, Nabila adalah teka-teki yang membakar egonya. Gue butuh cara buat bikin dia lihat gue bukan cuma cowok pesta, kata Rizky pada dirinya sendiri, menatap pantulan wajahnya di cermin. Dia mulai merubah penampilan. Tidak lagi flamboyan. Jasnya lebih sederhana, bahkan sesekali mengenakan kemeja polos. Ia menyewa kantor di dekat kantor Nabila dan pura-pura menjadi konsultan keuangan. Semua hanya untuk sering melihat gadis itu. Nabila tetap dingin. Tapi tidak seketus sebelumnya. Kadang membalas senyum. Kadang mengangguk. Itu sudah seperti jackpot bagi Rizky. Suatu hari, Rizky menemukan kesempatan emas. Ia melihat Nabila sedang memegang tumpukan dokumen di halte, dan tiba-tiba hujan turun deras. Dengan cepat, ia turun dari mobil dan membantunya. Masuk ke mobil saya dulu, nanti saya antar. Gak usah. Saya biasa naik bus, jawab Nabila, tapi tubuhnya gemetar kedinginan. Rizky tak menyerah. Saya serius. Ini bukan modus. Saya cuma gak tega kamu basah-basahan. Dengan berat hati, Nabila akhirnya masuk. Di dalam mobil, untuk pertama kalinya mereka ngobrol lebih dari 2 menit.
Seminggu setelah insiden hujan, Nabila mulai sedikit membuka diri. Mereka makan siang bersama, meski Rizky harus menunggu berjam-jam hanya untuk dapat 15 menit bersamanya. "Kenapa kamu kerja terus, Nabila? Gak pernah refreshing?" "Karena hidup saya bukan seperti kamu. Penuh pesta dan uang. Saya punya tanggungan adik dan ibu di rumah." Rizky terdiam. Kali ini bukan karena malu, tapi karena kagum. Hari-hari berlalu, Rizky benar-benar berubah. Ia menghentikan semua kebiasaan lamanya. Tidak ada lagi klub malam, tidak ada lagi perempuan yang silih berganti. Semua demi sosok Nabila yang mulai menumbuhkan harapan dalam dirinya. Namun, Nabila tetap menjaga jarak. "Kamu mungkin berubah sekarang. Tapi saya nggak tahu kamu berubah karena saya atau karena kamu benar-benar ingin berubah," ucap Nabila. Kalimat itu menghantam Rizky lebih keras dari apapun. Ia sadar, ini bukan sekadar penaklukan. Ini soal pembuktian. Setelah 6 bulan penuh usaha, pengorbanan, dan transformasi, Rizky akhirnya memberanikan diri untuk datang ke rumah Nabila. Bukan untuk pacaran, tapi langsung meminta izin orang tuanya. "Saya Rizky. Saya serius ingin menikahi putri bapak dan ibu. Saya sudah tinggalkan dunia saya yang lama, karena saya tahu, Nabila adalah satu-satunya wanita yang ingin saya perjuangkan." Ayah Nabila menatap Rizky dalam. Lama. Tapi kemudian mengangguk pelan. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah sederhana di halaman rumah Nabila. Tanpa pesta mewah. Tanpa undangan artis. Hanya keluarga dan sahabat terdekat. Di pelaminan, Rizky berbisik pelan di telinga istrinya. "Dulu, aku berpikir semua bisa kubeli. Tapi kamu mengajarkanku, cinta tidak bisa dibeli, hanya bisa diperjuangkan." Nabila tersenyum. Untuk pertama kalinya, dengan tulus. Dan malam itu, Rizky tahu. Ia telah menaklukkan bukan hanya hati wanita, tapi juga dirinya sendiri. Pernikahan mereka berjalan harmonis. Rizky belajar hidup sederhana, mengelola bisnis dengan bijak, dan menjadi suami yang setia. Namun, masa lalu tak selalu bisa sepenuhnya dikubur. Suatu malam, ayah Rizky datang ke rumah mereka dengan raut serius. "Kamu harus datang ke pertemuan keluarga besok. Om Haris, sahabat ayah, ingin memperkenalkan anak perempuannya, Vanessa." "Untuk apa, ya?" "Aku sudah menikah. Dulu, kamu sudah dijodohkan sejak kecil. Perjanjian antar keluarga kita. Ayah nggak bisa tolak begitu saja." Om Haris bantu banyak waktu krisis. Rizky terdiam. Di dalam hatinya, ada gejolak. Ia mencintai Nabila sepenuh jiwa. Tapi tekanan keluarga dan perjanjian bisnis masa lalu bukan hal sepele. Esoknya, Rizky akhirnya datang ke pertemuan itu, bersama Nabila. Vanessa, perempuan cantik dan cerdas, menyambut hangat. Tapi tatapan matanya menyiratkan sesuatu. Ia tahu Rizky telah menikah, tapi tampaknya tak peduli. "Aku nggak peduli kamu udah nikah, Rizky. Aku cuma mau kita bahas ulang kesepakatan orang tua kita." Nabila menunduk, merasa seperti orang asing di rumah suaminya sendiri. Malam itu, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dan Rizky tahu, konflik sebenarnya baru saja dimulai. Nabila duduk diam di tepi tempat tidur. Wajahnya tertunduk, tangan mengepal di atas pangkuan. Rizky masuk perlahan, melepas jasnya, dan duduk di sampingnya. Suara jam dinding terdengar begitu nyaring di antara kesunyian mereka. "Kamu marah?" tanya Rizky hati-hati. "Aku nggak marah," jawab Nabila tanpa menatapnya. "Tapi aku kecewa. Aku nggak tahu soal perjodohan itu. Ayah baru bicara kemarin. Aku juga kaget.
Tapi kamu tetap datang ke pertemuan itu. Kamu tetap duduk di depan perempuan yang tahu kamu sudah menikah, tapi tetap bicara soal perjodohan. Rizky menghela napas berat. Aku cuma mau menghargai ayah. Dan aku pikir kamu berhak tahu semua langsung dari mereka. Nabila berdiri. Matanya basah, tapi dia tetap tegar. Kalau aku bukan siapa-siapa, mungkin mereka nggak akan seberani itu. Tapi karena aku bukan siapa-siapa, mereka pikir aku bisa disingkirkan begitu saja. Hei, jangan bilang gitu. Kamu adalah segalanya buat aku. Aku nikah sama kamu karena cinta. Bukan karena tuntutan. Aku nggak akan ninggalin kamu. Namun Nabila hanya tersenyum kecil, lalu berjalan keluar kamar. Keesokan harinya, tekanan datang dari arah berbeda. Ayah Rizky memanggilnya ke kantor pusat. Kamu tahu, bisnis keluarga kita itu bukan cuma tentang uang. Ini soal kehormatan. Tentang menjaga hubungan jangka panjang. Vanessa adalah anak Om Haris. Kalau kamu menolak, reputasi kita bisa hancur. Saya sudah menikah, ya. Dan saya bahagia. Kalau memang kehormatan harus ditukar dengan kebahagiaan, saya lebih pilih yang terakhir. Ayahnya menatap dengan tatapan kecewa. Kamu terlalu terbawa perasaan. Dunia bisnis nggak bisa dibangun pakai cinta. Saya belajar satu hal dari Nabila. Kalau semua dibangun di atas kepura-puraan, nggak akan ada yang bahagia. Sementara itu, Vanessa mulai mencoba mendekati Nabila secara diam-diam. Ia datang ke kantor Nabila, pura-pura sebagai klien. Senyum manisnya menyimpan sindiran. Kamu tahu, Nabila, kamu wanita yang beruntung. Tapi dunia ini terlalu sempit untuk cinta naif. Cepat atau lambat, kamu akan tahu siapa yang pantas di samping Rizky. Nabila hanya tersenyum. Saya nggak tahu siapa yang pantas. Tapi saya tahu siapa yang setia. Malam itu, Rizky menunggu Nabila pulang di depan kantor. Ia memeluknya erat. Apapun yang terjadi, aku nggak akan mundur. Nggak akan menyerah. Aku akan lawan semua demi kamu. Aku cuma minta satu hal, jangan pernah pergi dari hidupku. Nabila menatapnya, dan untuk pertama kali sejak konflik dimulai, ia menggenggam tangan Rizky erat. Aku nggak akan pergi. Tapi jangan pernah biarkan cinta kita jadi pilihan kedua. Bagian dari hidupmu. Rizky mengepalkan tangannya. Malam itu, ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia takkan menyerah. Cinta yang tulus layak diperjuangkan, meski dunia menolaknya. Dan ia bersumpah, ia akan menemukan Nabila dan membawanya pulang. Rizky memacu mobilnya malam itu tanpa arah pasti. Jalanan Jakarta yang penuh lampu menjadi saksi keputusasaannya. Berkali-kali ia menelpon Nabila, namun hanya nada sambung yang menjawab. Semua tempat yang biasa ia datangi bersama Nabila sudah ia datangi. Kafe favorit mereka, taman tempat mereka pertama kali ngobrol panjang, bahkan halte tempat Nabila dulu menunggu ojek online. Namun Nabila menghilang tanpa jejak. Beberapa hari berlalu. Rizky mulai menelusuri kontak-kontak lama. Ia mendatangi kantor Nabila, menanyai rekan kerja. Namun semua hanya bisa menjawab, dia resign mendadak. Tidak memberitahu kemana pergi. Ia bahkan menghubungi ibu kos lama Nabila, namun nihil. Gadis itu seakan lenyap. Rizky kehilangan nafsu makan. Di rumah, aroma tubuh Nabila masih tertinggal di bantal, tapi kehangatan pelukannya tak lagi ada. Suatu malam, sambil memandangi foto mereka di galeri ponsel, Rizky mendapati sebuah video pendek. Di sana, Nabila tertawa sambil menunjukkan buku catatannya. Kalau nanti aku hilang, mungkin aku ada di tempat yang bikin aku tenang. Dekat laut,
dan jauh dari suara mobil. Seketika Rizky teringat Pulau Seribu. Dulu, mereka pernah liburan singkat ke sana. Nabila sangat mencintai kesunyian pantainya. Keesokan harinya, Rizky berangkat ke Pulau Tidung. Ia naik kapal kecil, berbaur dengan warga, membawa hanya satu tas dan tekad yang besar. Setibanya di sana, ia menyewa sepeda dan mulai menyusuri jalan setapak. Dari warung ke warung, ia bertanya, menunjukkan foto Nabila. Hampir putus asa, seorang ibu penjual es kelapa berkata, kalau gadis itu, dia kerja bantu-bantu di penginapan kecil dekat dermaga. Pendiam, tapi baik. Rizky langsung menuju lokasi yang ditunjukkan. Penginapan itu sederhana. Berbilik kayu, menghadap laut. Dan di sana, di bawah pohon kelapa, Nabila sedang menyapu halaman. Langkah Rizky terhenti. Matanya berkaca-kaca. Napasnya berat. Nabila menoleh, dan dunia seakan berhenti. Wajahnya pucat, kaget, dan tangannya melepas sapu begitu saja. Kamu ngapain kesini? Rizky mendekat. Kamu janji, kalau aku cinta kamu, aku harus temukan kamu. Dan aku di sini. Gak akan pergi sampai kamu mau pulang. Nabila menunduk. Aku cuma gak mau jadi beban, Rizky. Aku lihat kamu tertekan. Aku gak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku. Rizky menggenggam tangannya. Aku udah pernah kehilangan banyak hal dalam hidup. Tapi kehilangan kamu, itu yang paling menyakitkan. Aku bisa mulai lagi dari nol. Tapi cuma kalau kamu di sampingku. Air mata Nabila jatuh. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena merasa dicintai sedalam itu. Mereka duduk di tepi pantai hingga malam. Di bawah langit penuh bintang, Nabila bersandar di bahu Rizky. Aku takut kita akan terus diganggu. Biarkan mereka mencoba. Tapi aku gak akan biarkan siapapun menyentuh kamu. Aku gak peduli soal bisnis, kekayaan, atau perjodohan. Yang aku tahu, hidupku lengkap hanya kalau ada kamu. Dan malam itu, Nabila akhirnya berkata pelan, tapi tegas. Kalau begitu, ayo kita pulang. Tapi kali ini, bukan cuma ke rumah. Pulang ke satu sama lain. Pagi itu, mereka kembali ke Jakarta. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan keberanian baru. Rizky siap menghadapi dunia. Karena kini, ia tahu, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bertahan. Dan ia sudah memilih untuk bertahan, bersama Nabila, selamanya. Kepulangan Rizky dan Nabila ke Jakarta bukan tanpa riak. Kabar itu cepat menyebar, dan Vanessa tentu bukan orang yang akan tinggal diam. Namun kali ini, Rizky tak gentar. Ia tak lagi sendirian. Ia berdiri berdampingan dengan Nabila, menghadapi dunia. Langkah pertama yang Rizky ambil adalah menemui ayahnya. Di ruang kerja yang penuh dengan simbol status dan pencapaian, Rizky membuka semua luka dan keinginannya. Yah, aku tahu ayah kecewa. Tapi aku bukan anak kecil lagi. Aku mencintai Nabila dan aku memilih dia bukan karena keras kepala, tapi karena dia satu-satunya alasan aku bisa jadi manusia yang lebih baik. Ayahnya menatapnya dalam diam. Lama. Kemudian ia berkata pelan, aku hanya ingin kamu kuat. Dunia ini gak ramah buat orang lemah. Tapi kalau dia bisa buat kamu lebih kuat, mungkin kamu memang sudah memilih dengan benar. Rizky terdiam, tak menyangka. Terima kasih, ya, ucapnya lirih. Sementara itu, Vanessa mendatangi kantor keluarga Rizky untuk terakhir kalinya. Ia membawa kontrak baru, tawaran bisnis yang lebih besar. Namun kali ini, ayah Rizky sendiri yang menolak. Maaf, Vanessa. Hubungan kita hanya sebatas rekan bisnis.
Keluarga kami sudah membuat pilihan. Kami tidak menjual masa depan anak kami demi kemudahan hari ini. Vanessa menggenggam tangan. Mulutnya gemetar, namun ia memilih pergi dengan anggun. Beberapa minggu kemudian, Rizky dan Nabila menggelar syukuran kecil di rumah mereka. Bukan pesta mewah, tapi hangat dan intim. Sahabat-sahabat Nabila dari kantor lama datang. Keluarga Rizky juga hadir, dengan senyum yang lebih tulus daripada sebelumnya. Di akhir acara, Rizky berdiri dan memberi sambutan. Hari ini bukan hanya perayaan karena kami kembali, tapi perayaan karena kami memutuskan untuk tetap bertahan. Banyak yang mungkin gak setuju, banyak yang mungkin ragu. Tapi kami percaya, cinta yang diperjuangkan akan menang pada akhirnya. Semua bertepuk tangan. Nabila menggenggam tangannya erat. Beberapa bulan kemudian, Nabila mulai membuka usaha kecil di bidang kerajinan tangan. Rizky mendukung penuh. Ia mulai melepas beberapa saham perusahaan dan membangun yayasan pendidikan. Aku nggak mau cuma dikenal sebagai anak crazy rich yang doyan party, ucapnya suatu malam sambil memeluk Nabila. Aku mau dikenal sebagai suami yang baik dan manusia yang berguna. Nabila tersenyum, menyandarkan kepala di dadanya. Dan aku akan selalu ada di sini, jadi saksi perjalanan kamu. Di akhir cerita, Rizky dan Nabila bukan hanya bertahan dari ujian cinta. Mereka tumbuh bersama. Dari dua dunia yang berbeda, mereka menemukan satu rumah bernama kita. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus tak hanya ditaklukkan, tapi juga ditegaskan. Tamat.